warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan kali ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini saya sendiri Intan Triana Cintiani sebagai calon guru penggerak dari angkatan 9 dari SDN 1 Cidengilir. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan kali ini. Dengan kesibukan Bapak Ibu guru masing-masing, terima kasih sudah dapat menyempatkan waktunya. Dan kebetulan dalam kesempatan kali ini Bapak Kepala Sekolah kita tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena sedang sakit. Ya, langsung saja di sini dalam pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh Ibu Etik Sukmawati SPDMM sebagai fasilitator, kemudian Bapak Wahyu Trisno MPD sebagai pengajar praktik. Nah, beliau berdua ini yang selalu membimbing para CGP untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya, baik itu dalam LMS ataupun melalui pembelajaran langsung seperti Zoom. Kemudian ada juga pertemuan langsung, yaitu ketika lokakarya. Nah, langsung saja di sini susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, susunan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga itu sambutan, yang keempat pemaparan materi, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih dengan pembacaan basmalah tadi. Semoga kegiatan kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya susunan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin Bapak dan Ibu guru bisa untuk berdiri sejenak. Indonesia
guru meletakkan telunjuk di depan. Putarkan searah dengan jarum jam. Semakin besar, semakin besar, semakin kecil, semakin besar lagi, semakin kecil lagi. Kemudian simpan tangan di hidung. Hidung pada hidung. Ada yang tidak fokus ya. Hidung itu kan ada di sini. Nah, tadi Bapak Ibu guru ada yang terkecoh dengan saya. Ya, mengikuti saya di sini. Ya, terima kasih. Mungkin itu sedikit ini untuk bisa memfokuskan diri kita. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada beberapa topik yang akan saya paparkan di sini. Pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ada suatu bacaannya, kegiatan kepalan tangan. Nah, coba Bapak Ibu mana kepalan tangannya? Ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi silakan Bapak Ibu memilih dengan teman satu orang. Ya, sobeklah secari kertas kecil. Ya, silakan disobek kertasnya. Tuliskan benda atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu menulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Ya, apa saja? Benda atau apa saja terserah. Ya, yang menurut Bapak Ibu berharga. Kemudian simpan di kepala tangan. Ya. Satu orang satu. Enggak, maksudnya pasangan. Ya, satu pasangan satu. Misalkan Ibu Mariati dengan Ibu Uju. Siapa yang berperan sebagai A dan siapa yang berperan sebagai B. Nah, bebas apa saja. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, jadi misalkan di sini siapa yang berperan A. Nah, berarti Ibu pegang apa yang ada di kepala tangan Ibu. Pegang erat-erat. Kemudian Ibu jujur merayu. Ya, bagaimana caranya supaya ini terbuka. Nah, tetapi itu tergantung Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu bisa dirayu, ya, ataupun tetap dengan pendidikan Bapak Ibu, ya. Ya, terserah boleh dengan membujuk, ya, boleh dengan mengancam, boleh dengan menghardik, ya, boleh merayu, menyuap, atau apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Ya, sudah? Sudah? Pak Nana dengan Pak Indra ya, silakan. Pak Wawan dengan Pak Didi, Pak Nana dengan Pak Dede, Bu En dengan Bu Aisyah, Bu Haji dengan Bu Jiji dengan Bu Mai. Silakan dimulai. Silakan. Siapa yang merayu, siapa yang dirayu? Bareng aja bareng.
Pak Indra yang dirayu apa yang merayu? Ya, silakan. Ya, boleh dengan rayuan, dipujuk, ya, atau disupport dengan apapun. Iya, sesuatu yang sangat menurut Bapak Ibu sangat berharga. Ya, sehingga Bapak Ibu akan tetap pada pendiriannya. Sesuatu itu sangat berharga sekali. Sudah? Sudah Pak? Sudah? Ibu sudah? Ya, silakan mulai. Mulai sudah? Ya, kawan sudah? Oh, dirayuannya berapa? Apa itu? Sudah? Sudah ya. Ada yang terbuai dengan rayuannya atau tidak? Tidak ada. Ya, berarti semuanya ya. Ya, ya terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi di sini semuanya teguh dengan pendiriannya ya. Tidak ada yang terbuai oleh rayuan. Nah, jadi di sini ada sebuah paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tetapi menurut teori kontrol hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Ya, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, menurut teori kontrol itu model berpikir adalah menang dan menang. Jadi di sini berarti yang dapat mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Ya. Nah, lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih makna disiplin? Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sekarang kita berada pada disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun ancaman ataupun juga hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ataupun motivasi yang berasal dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ada banyak, ya. Tetapi yang kita bahas di sini yaitu hanya satu, ya, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sudah paham apa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila?
beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernarasi. Biasanya saya kalau di kelas itu dengan bernyanyi ya, supaya anak-anak juga makin cepat hafal ya. Nah lagunya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu biasanya supaya mudah diingat ya. Nah di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua ya, motivasi eksternal ataupun motivasi yang berasal dari luar, dan juga motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri ya. Nah motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi motivasinya berasal dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada rasa apa ya? Takut atau apapun itu karena adanya motivasi dari luar ya. Sedangkan untuk motivasi internal yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, itu untuk menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu itu karena untuk menghargai dirinya sendiri ya. Motivasinya berasal dari diri sendiri, tidak berasal dari luar ya. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan ya. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi misalkan ketika kita memberikan sebuah hadiah kepada anak ya ataupun murid di kelas, bisa saja nanti anak tersebut akan bergantung kepada hadiah tersebut. Dia melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapatkan hadiah, yaitu adanya motivasi dari luar. Nah, yang seperti itu harus kita hindari karena dapat mematikan kreativitas dari murid itu sendiri. Kemudian mengurangi motivasi dari dalam murid itu ya. Jadi kalau bisa kita ketika memberikan penghargaan, baik itu di kelas atau apa, misalkan kita cukup dengan pujian, ucapan atau tepuk tangan ya, seperti itu. Nah di sini bentuknya bisa dengan pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses ya. Jadi lebih pada prosesnya, bukan kita hanya melihat hasil yang dicapai oleh murid tersebut, tapi kita melihat juga proses yang dilalui oleh murid tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, jadi dengan adanya pujian yang sederhana ya, mungkin yang dapat membangkitkan motivasi dari dalam diri murid. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, menurut Bapak Ibu, yang pertama ini termasuk kepada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita catat ya. Nomor 1 hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
konsekuensi ya. Nanti kita akan lihat jawabannya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dalam masa sekolah itu termasuk dalam hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah itu juga masuk kepada hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up ya karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol maksudnya kepada konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sarung hitam maksudnya pada hukumannya ya. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, itu masuknya pada konsekuensi. Nah, perbedaan dan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Tetapi dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tidak dengan sesuatu yang menyakitkan. Yang penting ada yang sesuatu yang terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat memaksa atau paksaan. Ya. Nah, dalam konsekuensi bersifatnya stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri ya hukuman itu. Nah, tapi dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dalam hukuman. Kemudian untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu masuk pada hukuman. Ya. Dan untuk konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal, bersifat negatif. Nah, di sini konsekuensi dan restitusi masuk pada identitas sukses, ya, karena disiplin. Kemudian konsekuensi itu bersifat netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Nah, lanjut kepada yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Ya, bisa disebutkan Bapak Ibu yang pertama apa? Ini. Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ya, bertahan hidup itu misalkan apa? Rumah, ya, sandang, pangan, ya, seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, di sini masuk pada keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Keselamatan. Ya, selain itu
mematuhi peraturan, ya. Itu adanya keyakinan atau peraturan. Keyakinan dari dalam diri atau adanya peraturan motivasi dari luar. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Di sini ada perbedaannya ya, Bapak Ibu. Di sini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nah, dari peraturan kelas ini, kalau peraturan kelas itu ya sesuatu yang jadi murid itu karena adanya aturan, ya, karena bersifat berasal dari satu orang gitu ya, tidak adanya kesepakatan gitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu berasal dari dua orang, adanya kesepakatan antara guru dan murid, ya seperti itu. Kemudian dari keyakinan kelas ini, ya jika dilaksanakan secara konsisten, secara tertib, ya maka akan membentuk suatu lingkungan positif, ya baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, dari lingkungan positif ini kemudian nanti akan memunculkan budaya positif yang ada di kelas ataupun di sekolah. Jadi kita mulailah dari sini ya Bapak Ibu, dari keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan tersebut akan memunculkan suatu lingkungan yang positif. Kemudian dari lingkungan yang positif akan memunculkan budaya yang positif. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Ya, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kelas atau sekolah impian para murid, atau apa yang ingin dirasakan, apa yang ingin didengar, apa yang ingin dilihat. Nah, yang kedua, menentukan nilai kebajikan untuk mewujudkan keadaan kelas ideal tersebut. Yang ketiga, menyepakati keyakinan bersama yang diterapkan di kelas. Kemudian yang keempat, sosialisasikan dengan flyer atau mading. Ya, pertama, Bapak Ibu guru bisa menyuruh murid untuk menuliskan sekolah impian atau cita-cita murid yang ingin di masa depan itu seperti apa. Ya, apa yang ingin dirasakan, apa yang ingin dilihat, apa yang ingin didengar. Ya, setelah itu menentukan nilai kebajikan untuk mewujudkan keadaan kelas ideal tersebut. Nah, setelah ditentukan nilai kebajikannya, maka disepakati keyakinan bersama yang diterapkan di kelas. Setelah itu disosialisasikan dengan flyer atau mading, ataupun bisa dipajang. Kalau misalkan keyakinan kelas berarti dipajang di kelas ya. Kalau misalkan keyakinan sekolah dipajang bisa di mading. Ini salah satu produk ya, produk dari keyakinan kelas yang sudah saya buat atau saya praktekkan bersama kelas 5A ya. Sini. Nah, setelah itu ada beberapa di sini. Peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita dapatkannya apa? Menghormati orang lain. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen, terus apa lagi? Disiplin, ya bisa disiplin.
Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Selamatan, saling menghargai, saling menghormati ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Lebih kepada diri sendiri ya, kesehatan diri sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran, melatih kesabaran ya. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, itu adalah sebuah peraturan ya Bapak Ibu. Nah, ketika berubah menjadi keyakinan kelas itu kata-katanya tidak seperti ini. Tidak menggunakan kata dilarang. Ya. Dilarang membawa orang lain itu tidak. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita keyakinan kelasnya selalu bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, ya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Di sini ada pembahasan selanjutnya mengenai posisi kontrol guru. Ya, apa saja posisi kontrol yang dimiliki atau yang biasa terjadi pada guru? Ya, ada 5 posisi kontrol. Mengukur, membaca salah, bisa memantau. Nah, di sini ada beberapa video yang bisa Bapak Ibu simak. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau aja. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pak Indra. Ini tuh jalan. Lagi ngapa? Oh gitu ya ini. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa lagi nak? Ya Tuhan Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Posisi guru ketika menjadi seorang teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi ketika guru menjadi seorang pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika akan hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren buat menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu ya Bapak Ibu tadi 5 posisi kontrol, ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini sudah memposisikan diri sebagai apa? Teman, manajer, betul manajer. Ya, terus Bapak-bapak memposisikan sebagai apa? Pembuat rasa bersalah.
memposisikan diri kadang sebagai teman, kadang sebagai pembuat rasa bersalah ataupun pemantau. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui ya, bahwa posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, jadi ketika kita berada pada posisi kontrol seorang manajer, kita tidak akan memarahi murid kita. Ya, kita akan di dalamnya akan ada keyakinan kelas apa ya yang ditanyakan kepada murid. Ya. Nah, di sini dari manajer itu nanti ketika seorang guru misalkan menyelesaikan suatu kasus dan dia memposisikan diri sebagai seorang manajer, ya, dia akan melalui 3 langkah, ya. Nah, 3 langkah ataupun 3 tahapan. Nah, apa 3 tahapannya? Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sini contoh dari menstabilkan identitas. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, seorang guru akan berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Guru berkata salah satunya seperti ini atau mirip-mirip dengan ini. Ya. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu. Ya. Jadi tidak membuat anak merasa gagal, tersakiti ya. Ya. Nah, untuk yang kedua itu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah ya. Sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Ya, jadi dalam validasi tindakan tersebut, guru bisa menggunakan kata-kata ini atau kata-kata yang mirip dengan ini. Ya, itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika murid tersebut melakukan suatu kesalahan. Ya, dan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs ya. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival, atau yang kita sebut tadi dalam 5 kebutuhan dasar manusia yang ada tadi, kasih sayang dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru bisa berkata, nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu
ya seperti ini. Nah, di sini kebetulan kemarin saya sudah melaksanakan praktik dari segitiga restitusi ya. Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ada skenario-nya dulu ya. Skenario-nya seperti ini. Setiap hari Senin, Bu Ita mendapatkan jadwal pengajaran mata pelajaran PAI di kelas 6A. Di awal pembelajaran, Bu Ita memberikan instruksi bahwa PR yang diberikan minggu lalu harus segera dikumpulkan. Terlihat Aina yang kebingungan karena ia lupa tidak membawa buku pelajaran. Akhirnya dengan buru-buru ia menulis kembali PR di buku lain dan mencontek kepada temannya. Nah, sini penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusinya. Contohnya seperti ini. Pak. Saya tahu dulu semuanya bersama satu pelajaran itu. Saya tidak membawa buku pelajaran lagi sehingga saya harus menyelesaikan PR di buku lain yang dilakukan kepada teman. Ya, dan saat itu tidak apa-apa karena ibu juga bukan melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan kenapa buku mata pelajaran PR bisa tertinggal di rumah. Ya, dulu saya bekerja dulu ketika berangkat ke sekolah. Dan tadi malam juga tidak menyiapkan buku pelajaran untuk beli. Kenapa kamu buru-buru dan lupa tidak menyiapkan buku mata pelajaran PR? Tadi malam saya masih bermain dulu sebagai saya pergi ke rumah dan tadi pagi saya bangun siang sehingga terjadi ketika berangkat ke sekolah. Sekarang kamu ingat apa yang memastikan dengan benar yang selanjutnya apa yang anda lakukan sudah sesuai dengan yang kita lakukan. Sekarang coba sebutkan yang merasakan yang sudah kamu langgar disiplin dan saling menghargai diri. Lalu apakah yang kamu lakukan termasuk disiplin dan saling menghargai? Tidak boleh berasal dulu sehingga tidak disiplin dan bersyukur kepada teman sehingga saya tidak menghargainya. Apakah teman melihat ketika PR justru mencari kamu? Tidak boleh saya menguasainya supaya dia memberikan contoh kepada saya. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan meminjam sampai lalu menang lagi. Saya akan lebih teliti untuk menyiapkan buku pelajaran dan saya akan meminta maaf kepada teman saya dan lebih menghargai kamu. Ya, bagus ya, ini bangga sama kamu. Jadi kamu akan menjadi anak yang baik. Sekarang kamu belajar yang sempurna, dengan sebuah sama. Ya, itu tadi salah satu praktik dari segitiga restitusi yang saya lakukan ketika menyelesaikan kasus ya di kelas. Sekarang Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan dari video ini. Kira-kira siapa yang akan memberikan tanggapan? Panana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah menanggapi atau menyimak dari paparan video ini, saya kira sudah bagus Bu, sudah sesuai dengan apa materi yang telah disampaikan tadi. Jadi benar, semangat Bu. Cuma nanti kata-katanya seperti dicerna cuma terlalu cepat ya Bu ya. Ya udah bagus Bu, ya terima kasih Bu. Ya, beri aplaus dulu untuk Panana. Ya, terima kasih atas masukannya dan juga sarannya dan apresiasinya ya. Jadi kedepannya saya akan menerapkan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya perwakilan dari perempuan ada Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menanggapi video yang barusan ditonton, memang sudah bagus, tempatnya juga sudah bagus, maksudnya meneguhnya itu tidak di antara teman-teman yang tadi melakukan kesalahan, jadi ada ruang khusus ya, sehingga si anak yang melakukan kesalahan itu tidak merasa malu ya. Ya, secara resolusinya sudah bagus, dan yang tadi yang kekurangannya sudah dikatakan sama Pak Nana, mungkin tidak terlalu cepat. Terima kasih, sangat menghormati. Berikan aplaus untuk Bu Aisyah. Terima kasih untuk apresiasi dan sarannya juga yang Ibu sampaikan, sama dengan
tadi yang panitia sampaikan. Nah, sekarang supaya tidak ngantuk ya, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri lagi, bisa berdiri sebentar ya. Bisa mengikuti instruksi saya ya. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke atas, iya, tangan ke samping, tangan ke bawah, ya, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke bawah. Ya, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan. Iya. Terima kasih alhamdulillah walaupun ini cuacanya sangat panas sekali. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, sebentar lagi ya. Nah, sekarang kita berada di penghujung acara nih, Bapak Ibu, yaitu adanya refleksi. Ya, refleksi di sini Bapak Ibu bisa menuliskan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ya, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Ya, Bapak Ibu bisa menjawab dua pertanyaan ini dengan menuliskan pada kertas ini. Ya, nanti saya akan membagikan kepada Bapak Ibu satu orang dua. Ya, satu orang dua. Satu untuk menjawab nomor satu dan satunya lagi untuk menjawab nomor dua. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menempelkannya di depan. Untuk nanti yang ke depan boleh misalkan ditip atau gimana ya. Tidak usah semua ke depan, tidak apa-apa. Boleh perwakilan yang menempelkan di depan. Ya.
Dikasih nama boleh? Atau tanpa nama boleh? Iya, iya. Pesan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Boleh yang warna apa? Ya, tak, ya. Ada button. Sakata baik. Hal baru apa yang mengubah pada diri yang saya dapatkan? Jadi hal baru yang tadi. Jawabannya Salah itu kayak saya tuh. Oh ya kayak saya aja. Sudah selesai Bapak Ibu? Oh, sudah. Yang salah itu kok. Oh. Yang kuning itu yang warna bawah itu saya Oh, salah nempel. Harusnya kuning sama kuning. Tapi ini benar senang dan bersemangat.
Awan mau sabar eta. Cuma 2 ya. Penyawat kene awan mah tinggal. Awan cari ke awan. Cek itu semua. Boleh dibantu. Lagi belajar. Oh, Oh, bacain sekalian. Oh, bacain juga. Udah selesai kan? Kayaknya sih nggak boleh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Ya, di sini ada untuk yang oleh ini jawab nomor 1 ya, paradigma apa yang Bapak Ibu guru apa dapatkan ya dari ini paradigma baru apa. Kemudian yang kedua itu perasaan saat mengikuti sesi ini. Ya, di sini ada yang mau perwakilan membacakan? Pak Indra boleh? Jawaban yang pertama mengatasi masalah dengan teori segitiga restitusi. Ada lagi mengubah cara berpikir sebagai seorang guru, di antaranya bagaimana cara menghadapi siswa yang melanggar aturan. Yang selanjutnya ada keyakinan. Yang selanjutnya ada merubah paradigma tentang hukuman dan konsekuensi. Yang selanjutnya ada kasih sayang. Yang selanjutnya ada keanekaragaman belajar. Ada dengan keyakinan kelas akan mewujudkan keadaan kelas yang ideal. Selanjutnya adalah bahwa dengan diskriminasi positif yang terbaik itu kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer dalam menyikapi masalah siswa. Lanjut ada mencoba menerapkan hal baru sebagai seorang guru. Ada ilmu tentang hukuman dan konsekuensi. Ada rasa ingin tahu. Ada mengubah pemahaman. Lanjut ada bahwasanya pembelajaran berfokus pada peserta didik dan keanekaragaman. Beri aplaus untuk Pak Indra dan untuk kita semua. Terima kasih Pak Ibu untuk refleksi yang pertama ya. Ada banyak sekali hal baru yang Bapak Ibu dapatkan ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian untuk refleksi yang kedua mungkin bisa perwakilan dari Ibu gurunya, Ibu Mai. Perasaan poin kedua yaitu perasaan yang didapat selama sesi ini ya. Yang pertama yaitu setelah mengikuti sesi diseminasi budaya positif ini, saya merasa senang karena menambah pengetahuan baru. Terus ada lagi yang berpendapat bahwa merasa senang lagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus di sini senang lagi ya. Lalu ingin menerapkan hal yang baik dalam menghadapi situasi anak yang nakal. Terus ada lagi yang menjawab senang, gembira. Ada lagi yang menjawab kasih sayang. Terus termotivasi. Pasti dari tadi dikasih sayang. Terus di sini ada lagi yang menjawab termotivasi dan senang. Terus ada lagi yang menjawab keanekaragaman apa ini ya? Budaya belajar. Terus ada lagi yang menjawab tentang keyakinan. Terus yang kedua senang dan bersemangat. Senang dan bersemangat. Terus ada lagi yang menjawab senang karena menambah keilmuan baru, terutama dalam menyikapi permasalahan siswa. Mungkin itu jawaban nomor 2. Terima kasih, berikan aplaus untuk Ibu Melati dan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk refleksi yang kedua ya. Alhamdulillah Bapak Ibu rata-rata mengikuti sesi ini dengan senang ya. Kemudian ada banyak hal baru yang Bapak Ibu dapatkan ya dari sesi ini. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin di sini saya akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Video ketika saya melakukan keyakinan kelas. Nah, mungkin ini yang sudah saya edit ya. Nah, pertama saya melakukan
keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, karena ketika tidak diedit itu akan sangat lama ya. Di sini saya merangkum dengan mengeditnya. Nah, keyakinan yang siswa inginkan itu siswa menuliskannya di kertas yang seperti ini sampai ya. Kemudian siswa menuliskan ya keyakinan yang diyakininya masing-masing ya. Nah, setelah itu siswa menempelkannya di papan tulis. Jadi untuk keyakinan kelas ini murni dari anak-anak ya Bapak Ibu, dan ada kesepakatan antara murid dan siswa. Tidak seperti peraturan yang hanya berasal dari guru. Ya, misalkan tidak boleh mencontek, tidak datang terlambat dan lain-lainnya. Untuk keyakinan kelas ini murni dari yang dituliskan oleh anak-anak dan disepakati secara bersama. Nah, setelah itu dari banyaknya kertas yang tadi itu ketika ada yang sama saya ambil salah satu seperti itu. Nah, untuk menyepakati keyakinan kelas yang saya lakukan bersama murid, saya menyuruh murid untuk menandatangani keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan yang sudah disepakati kemudian oleh murid dimodifikasi ya menjadi sebuah karya yang dapat ditempelkan di kelasnya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan refleksi ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah menghadiri kegiatan kali ini. Tanpa Ibu Bapak Guru mungkin kegiatan tidak akan berjalan seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena manusia adalah tempat berbuat salah dan lupa. Ya. Sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah kita bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati SPD, saya rekan guru dari Bulungan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang telah Bu Intan sampaikan. Setelah mendengarkan pemaparan Bu Intan tadi, pengetahuan saya semakin bertambah, terutama mengenai budaya positif, diantaranya keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan lain-lain. Semoga saya juga dapat mengimplementasikannya atau menerapkannya di kelas apa yang telah saya dapatkan pada sesi diseminasi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rukmana, rekan guru dari Ibu Intan Triana Sintiani SPD. Beliau sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Hari ini beliau sudah memaparkan tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Cidenhilir. Setelah tadi beliau memaparkan, saya akan memberikan testimoni
dari apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah saya menambah pengetahuan baru dari beliau karena begitu jelas dan ringkas dalam pemaparan materinya. Yang kedua, saya juga tertarik dengan teori atau materi yang beliau sampaikan, khususnya dalam segitiga restitusi yang insya Allah dalam kesempatan yang akan datang saya akan terus belajar kepada beliau dan insya Allah akan mempraktekannya, akan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran saya sehari-hari. Mungkin itu saja ya testimoni saya. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, dilancarkan dalam proses CGP Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Semoga saya juga dapat mengimplementasikan di kelas apa yang telah saya dapatkan dari materi tadi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu belum keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan itu mirip dengan peraturan ataupun tata tertib. Nah, tetapi kali ini kita memakai kata keyakinan kelas ya. Kenapa kita memakai keyakinan kelas? Supaya kita merasa yakin.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian dari kelas 5A. Perasaan saya membuat kegiatan kelas itu sangat senang dan kegiatan kelas itu sangat penting supaya merasa kita lebih tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti dari kelas 5A. Perasaan saya ketika membuat kegiatan kelas adalah merasa senang. Kegiatan kelas itu penting supaya